Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang analisa struktur. Analisa strukturnya berupa bangunan gedung 5 lantai. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah analisa struktur semester 4 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Soleh, STMT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aska dari Teknik Sipil Arsitektur Universitas Diponegoro, Angkatan 2024, konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke pembahasannya. Nah, pada soal UTS kali ini, kita diinstruksikan untuk menganalisis portal menggunakan software SAP 2000. Pertama, kita menentukan model struktural tersebut. Cik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video saya. Pada video kali ini, saya ingin membuat video mengenai analisa struktur portal bangunan gedung 5 lantai. Pada video kali ini, untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah analisa struktur semester 4 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Soleh, STMT. Nah, sebelumnya itu kita Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang analisa struktur portal bangunan gedung 5 lantai. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah analisa struktur semester 4 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Soleh, STMT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska dari Teknik Sipil Arsitektur Universitas Diponegoro, Angkatan 2024, konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, pada UTS kali ini, kita diinstruksikan untuk analisis portal menggunakan software SAP 2000 atau SAP 2000. Nah, yang pertama itu kita menentukan model struktur terlebih dahulu. Di sini pada soal ini kita untuk model strukturnya tersebut, struktur minimal 5 lantai dan minimal 4 bentang, untuk tingginya direkomendasikan 3-4 meter. Kemudian ada pembebanan. Pada pembebanan ini kita akan memasukkan atau include bebannya. Beban apa saja yang akan dicari? Yang pertama tuh beban terpusat, beban vertikal, kemudian beban horizontal, kemudian ada beban terdistribusi, yaitu berupa beban merata, beban segitiga sama kaki, dan beban segitiga sisi siku, dan yang terakhir itu beban trapesium. Nah, setelah itu baru kita analisis nih strukturnya. Pada analisis struktur ini kita memperoleh deformasi struktur gaya dalam elemen itu berupa momen, gaya geser, dan gaya aksialnya. Kemudian untuk itu kita pada analisa struktur ini yang terakhir terdapat reaksi tumpuannya. Oke, kita langsung saja nih. Kebetulan saya sudah modelkan denahnya seperti ini. Saya menggunakan jaraknya itu 4 meter per lantainya. Di sini saya menggunakan satuannya sentimeter ya teman-teman, jadinya 400. Kemudian di sini ada bentangnya 400, dan di sini saya asumsikan sebagai lorong menggunakan jaraknya 250 atau 2,5 meter. Oke, kita langsung buka aja nih softwarenya 2000-nya. Kemudian kita klik file, new model. Ini nggak usah. Oke, kita pakai satuannya di sini saya menggunakan kilogram, kgf, dan milimeter ya, karena saya biasanya pakai yang milimeter. Kemudian ini kita pilih yang grid only. Oke. Nah, maka akan keluar seperti ini nih teman-teman. Ada 3D-nya, kemudian di sini ada 2D-nya, tapi belum 2D sih sebenarnya. Dan sini 3D-nya kita silang aja. Kita bakal fokus di batangnya nih. Nah, hal yang pertama akan kita lakukan ini menyesuaikan nih. Untuk batang-batang ini kita sesuaikan dengan ada di gambar kita nih. Kita sesuaikan seperti ini. Caranya bagaimana? Kemudian kita caranya itu seperti ini.
kita klik kanan pada ini, kemudian kita edit grid datanya. Di sini kita pakai aja yang ini, yang bawahnya, kemudian kita yang modify. Kemudian di sini kita pakai yang spacing ya, spacing. Kalau dia ordinate itu secara berurutan. Saya biasanya pakai yang spacing sih karena lebih nyaman. Nah, di sini kita sesuaikan nih untuk dimensinya. Di sini ada grid X, Y, dan Z. Untuk yang Y kita hapus saja, sisakan satu. Kemudian yang X ini kita sesuaikan nih untuk X-nya, yaitu berupa sini yang horizontal ini. Karena di sini kita pakainya milimeter, jadi kita pakainya 4000, itu 4 meter. Kita kopas aja, kita kopas. Kemudian yang di sini kita pakai 2500, dan yang di sini kita pakai 4000 juga. Ini kita add nih, kurang nih. Kita add. Ini kita pakai 4000, dan sini 0. Kemudian ada yang Z-nya ini. Nah, yang Z ini kita eh, kopas saja karena yang Z ini tuh berupa yang vertikal ini, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan semua jaraknya itu ada di 4 meter, yang ini. Jadi kita langsung aja nih masukin yang ini pakai 4000. Kita kopas aja. Ctrl V, Ctrl V. Di sini kita biarin 0. Kemudian kita pencet oke. Dan oke. Sini kita pilih yang XZ. Nah, maka di sini sudah muncul nih teman-teman untuk batangnya. Sama kan seperti yang di sini. Nah, kemudian apa nih? Kita bakal redrawingnya. Kita bakal gambarnya. Kita klik icon ini. Kemudian kita buat di sini. Ini kita bikin per titik ya teman-teman. Per titik, jangan lupa jangan langsung ke atas. Memang agak lama ya teman-teman kalau untuk per titik kita select seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Kita copy aja. Di sini ada fitur copy-nya. Caranya bagaimana? Kita select dulu nih batangnya. Kemudian kita ke edit. Kita yang replicate atau bisa juga pakai shortcutnya ya. Ctrl plus R. Kita pencet di sini. Kita pilih 2. Nomor 2, kita coba 2 dulu. Kemudian kita pilih yang pick to ini poinnya. Kita pilih dulu nih poinnya. Ini bakal kemana? Ke sini ya. Pilih yang sebelah sini. Kemudian kita apply. Dan oke. Nah, maka batangnya muncul ya teman-teman di sini. Jadi copy 2. Sebenarnya bisa langsung ke sini. Tapi saya tadi hanya mencontohkan saja. Kita langsung aja ya teman-teman. Sini kita select dulu batangnya. Kemudian kita Ctrl plus R. Kemudian sini kita numbernya kita isi 3. Kita isi 3, kemudian oh enggak, kita isi ini satu aja. Karena di sini beda kan untuk bentangnya sendiri. Kita copy yang buat di sini aja dulu. Dan pick to, kemudian di sini, dan apply, dan oke. Kemudian kita copy lagi nih. Kita copy, Ctrl plus R. Kemudian pick to ini kita isi 2 ya, karena kita butuhnya 2. Kita pick to poinnya. Pick to poinnya sini, ke sini. Dan apply, ya, dan apply. Dan oke. Oke, di sini sudah jadi ya untuk yang vertikalnya. Sini udah jadi. Kemudian kita lanjut ke yang horizontalnya nih, teman-teman. Untuk yang horizontalnya, kita eh, kita gambar lagi dulu untuk yang sorry, iya benar horizontalnya. Klik kanan. Kemudian kita bisa copy juga nih yang horizontalnya. Kita copy, Ctrl plus R. 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4. Kemudian tadi kita butuhnya 4 ya. 4, pick to. Kemudian kita pilih dari sini ke sini. Apply. Dan oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Udah kira-kira mungkin udah sama ya kayak yang saya buat ini. Udah sama. Kemudian kita masukin tumpuannya nih teman-teman. Untuk tumpuannya sendiri itu sebentar. Untuk tumpuannya itu kita pilih titiknya dulu ya. Titiknya dulu, kemudian kita assign.
kita yang join resisten. Nah, karena ini berupa bangunan gedung, biasanya itu kita menggunakan yang jepit nih, yang jepit, yang ini, dan kita apply, dan oke. Nah, maka di sini udah jadi nih teman-teman. Untuk tumpuannya nih udah ada tumpuannya. Kemudian kita langsung masuk aja nih. Kita ke pembebanannya, kita masukin beban-beban yang bekerja dari luar. Kita ke define, load pattern, mana load pattern, ini load pattern. Kemudian kita oke. Sorry. Kita karena di sini saya maunya menganalisa struktur ini terhadap gaya-gaya luar ya teman-teman. Jadi gaya-gaya dalam yang bagian tiap batang ini kita nggak hitung. Yang pertama tuh kita bakal ke ini dulu nih. Kita define, kita load pattern. Ini kita isi 0 ya, karena itu tadi teman-teman yang kita cari itu berupa gaya-gaya luarnya, bukan gaya dalamnya. Kita isi 0 aja nih. Terus kita load new, salah, kita modify jadinya 0 ya di sini. Dan kita lihat oke. Karena udah, pertama kita masukin gaya vertikalnya dulu. Kita ke sign, kemudian kita ke untuk gaya vertikalnya sendiri itu assign, kita yang join. Join load, sorry, kita yang join load force. Nah, kalau untuk gaya vertikal, kita masukinnya di sini ya, itu yang X. Dan misalkan di sini ya benar, kita misalkan 25, terus kita add benar, kita apply dan oke. Nah, maka di sini ada ya teman-teman. Sorry, ini salah. Kita ulang lagi. Kita Ctrl Z. Kita pilih lagi nih grid-nya. Kemudian kita assign. Kita ke ini forces kita udah ini. Yang X kita isi 25 dan coba kita play ya. Ya. Coba dulu. Set dulu. Kemudian sini kita isi minus 25 karena dia ke bawah ya. Kita apply. Sudah teman-teman. Ada yang salah nih. Apa bebannya nggak ke bawah ya? Sebentar. Saya lupa. Kemudian kita ke general forces. Ini 0 ya? Ini kita minus. Ini minus 35. Oh, ternyata yang Z ya teman-teman. Yang Z. Maaf saya lupa. Di sini kita beban vertikalnya kita masukin yang Z itu minus 35. Oke. Nah, jadi udah ya. Kita udah ini. Beban vertikalnya udah include, kita masukin 35 misalkan tadi ya. Ini kita masukin lagi nih untuk bebannya di sini. Sini aja deh. Untuk beban horizontalnya masukin di sini. Sama kayak tadi assign dan downloads forces. Nah, untuk yang beban horizontalnya kita masukin yang X ya. Yang X-nya kita asumsikan misalkan minus 25. Kita apply dan apa ya. Nah, udah masuk tuh bebannya, kita okein. Bebannya udah masuk nih, beban horizontalnya itu berupa 25. Saya misalnya 25. Nah, kemudian kita masuk aja nih ke beban distribusi. Tadi kan kita beban terpusat nih. Ini. Kita masuk ke beban distribusi. Kita select dulu nih untuk batangnya di sini. Sorry, ini. Nah, kemudian kita ke assign, kita ke frame loads, kita ke distributed. Nah, untuk beban distribusi ini ada beberapa ini ya di soal tadi ya. Kita pertama tuh seingat saya ada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku kita nolin dulu ini semua 0, 0, 0 dan di sini kita isi 10. Coba kita ini udah kita apply.
Kita lihat di sini. Nah, oke. Sini udah jadi ya teman-teman untuk beban distribusinya yang segitiga siku-siku. Kemudian kita ini lagi nih, kita blok lagi, kita masukin segitiga sama kaki. Kita sama kayak tadi, assign, frame loads, distributed. Nah, bedanya itu untuk segitiga sama kaki, formnya juga beda teman-teman. Jadi di sini kita masukin 0,5 kali 0,5. Kemudian di sini ada 10. Kemudian di sini 1 dan yang terakhir di sini 1 ya. Oh ya, benar di sini 0. Coba kita apply dulu. Kita lihat. Nah, benar. Jadi udah benar ya teman-teman. Untuk beban segitiga sama kakinya seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Kemudian terakhir nih kita beban trapesium. Sama kayak tadi kita assign, kita frame load, distributed, kita masukin di sini 0,25. 0,25, kemudian di sini ya 10 udah benar, kemudian 0,75. 0,75. Di sini kita masukin 10. Kemudian di sini 1, 0, kita coba play dulu benar apa enggak. Dan benar ya teman-teman, di sini untuk beban trapesiumnya sudah include juga. Kemudian kita coba aja nih, kita run analis. Kita run analisnya dulu, kita pencet yang ini. Yang ini untuk yang modal kita matiin aja nih. Run, kemudian kita coba run now. Ini UTS. Kita save dulu. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk bentuk deformasi itu seperti ini jadinya. Jadi seperti ini teman-teman, untuk bentuk deformasinya. Kemudian untuk kalau misalkan mau lihat reaksi tumpuannya, bisa di sini. Kita ke join. Kemudian kita ke apply. Oke. Maka di sini ada nih reaksi tumpuannya udah muncul ya teman-teman. Jadi di sini ada yang RAV, BV-nya udah muncul di sini. Nah, kalau kita mau lihat gaya dalamnya gimana nih? Kita pencet yang ini. Kita yang yang frame ya? Saya lupa. Sebentar, oh ya, yang frame. Nah, ini untuk mengaturnya teman-teman. Kalau kita mau lihat gaya aksialnya nih, kita aksial, kita udah centang di sini, kita apply. Nah, ini untuk gaya aksialnya. Ini gaya aksialnya. Kemudian untuk gaya gesernya, kita pilih yang shear dua-dua ini. Kita apply. Nah, oke. Ini ada muncul nih gaya gesernya. Kemudian untuk terakhir ada momen. Kalau momen kita pilih yang ini ya teman-teman, yang momen 3. Kemudian kita apply. Nah, maka di sini udah ada nih. Momennya itu seperti ini. Kemudian kalau mau lihat angkanya nih gimana nih? Kita coba di Excel ya. Kita yang show number, mana show number? Ini show value, sorry. Coba kita lihat yang Excel dulu. Nih, sini udah muncul angka-angkanya ya. Dari gaya Excelnya. Kalau melihat yang share, kita ke share, kemudian kita show values, kita apply. Ada nih angka-angkanya udah muncul juga. Kemudian kalau untuk momen sama juga, kita pilih yang momen, kita apply. Nanti ini kelihatan juga ya angkanya ya. Dan oke. Untuk momennya. Nah, kalau mau lihat seluruh angkanya bagaimana, kita mencet ada shortcutnya Ctrl plus T. Dan kemudian di sini kita cari yang element output, kita centang aja. Kemudian kita chat oke. Maka di sini muncul seluruh gaya yang bekerja pada batangnya. Ini bisa kalian pindahin ya ke Excel bisa. Oke. Oke, udah selesai ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang udah menonton saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.